Oke, damn, bro. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang teori biaya produksi. Sebelumnya izin perkenalan, saya Rival sebagai moderator dan rekan-rekan saya Arya Yudhistira, Nur Fadila, Diana Syahira, Ahmad Sirojalaluddin. Materi yang pertama adalah tentang konsep biaya produksi yang akan dijelaskan oleh Nur Fadila. Baik, yang pertama itu ada konsep biaya produksi. Konsep biaya produksi yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa, mulai dari pengolahan hingga barang jadi. Biaya produksi mencakup semua hal yang berkaitan dengan proses manufaktur, baik langsung maupun tidak langsung. Biaya produksi juga memiliki peran penting dalam dunia ekonomi dan manajemen, karena menjadi dasar untuk menentukan harga jual produk. Selain itu, biaya produksi juga digunakan untuk mengevaluasi efisiensi operasional, mengidentifikasi area yang perlu diperbaikan, membantu pengembalian keputusan strategis, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengidentifikasi peluang penghematan biaya, merencanakan strategi produksi jangka panjang, dan meningkatkan daya saing di pasar. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi biaya produksi, di antaranya yaitu bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead, dan pajak. Selanjutnya, biaya produksi dapat dihitung dengan cara menyesuaikan kondisi keuangan perusahaan dengan teori biaya produksi yang sesuai, dan membuat daftar bahan baku yang dibeli beserta harga persatuannya, menghitung biaya bahan baku yang telah digunakan, menghitung biaya sumber daya manusia, menghitung biaya overhead, menjumlahkan seluruh biaya pengeluaran, dan membagi total biaya produksi dengan kuantitas produk untuk mendapatkan harga pokok produksi. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih pada rekan saya Nur Fadila yang telah menjelaskan tentang konsep biaya produksi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Diana. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan tempatnya untuk saya menjelaskan tentang biaya produksi jangka pendek. Biaya produksi jangka pendek adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam periode waktu tertentu, di mana produsen tidak mengubah jumlah input yang digunakan. Biaya produksi jangka pendek terdiri dari biaya tetap atau fixed cost dan biaya berubah atau variable cost. Biaya tetap atau fixed cost yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan output tertentu, di mana besarnya tetap tidak tergantung dari output yang dihasilkan. Contoh faktor produksi yang dianggap tetap adalah modal seperti mesin-mesin, peralatan, dan bangunan perusahaan. Selanjutnya yaitu biaya berubah atau disebut juga variable cost. Biaya adalah biaya yang dapat mengalami perubahan, misalnya tenaga kerja. Peningkatan produksi dapat dilakukan dengan meningkatkan penggunaan tenaga kerja seperti penambahan tenaga kerja lembur, dan menambah penggunaan bahan baku. Contoh dari biaya produksi jangka pendek diantaranya yaitu jualan sate, jajanan pasar, dan lain-lain. Sekian penjelasan tentang biaya produksi jangka pendek. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Diana telah menjelaskan tentang teori biaya produksi jangka pendek. Selanjutnya akan dijelaskan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Arya. kurva biaya jangka pendek. Kurva biaya jangka pendek adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara biaya produksi dan jumlah barang yang diproduksi. Dalam jangka pendek, di mana beberapa input tetap tidak dapat diubah seperti kapasitas pabrik ataupun mesin.
Kurva ini melibatkan berbagai jenis biaya yang mencerminkan perilaku biaya tetap, variabel, dan total. Kurva biaya tetap total. Kurva biaya tetap total adalah biaya yang tetap yang tidak berubah terlepas dari jumlahnya produksi. Bentuk kurvanya yaitu garis horizontal karena nilainya tetap. Lalu yang kedua, kurva biaya variabel total atau TVC meningkat seiring bertambahnya jumlah produksi karena lebih banyak input variabel seperti bahan baku dan tenaga kerja. Yang ketiga, kurva biaya total atau TC. TC adalah jumlah TVC dan TFC dan TVC. Bentuk kurvanya sama seperti TFC, tetapi dimulai dari titik TVC di sumbu vertikal. Kurva biaya tetap rata-rata. Bentuk kurvanya menurun secara asimptotik karena biaya tetap dibagi dengan jumlah produksi yang meningkat. Semakin banyak produksi, semakin kecil biaya tetap per unit. Lalu yang kelima, kurva variabel rata-rata. Bentuknya berbentuk U karena pada awal biaya variabel per unit menurunkan efisiensi meningkat, tetapi kemudian meningkat karena efek hukum hasil yang semakin berkurang. Yang keenam adalah kurva biaya total rata-rata. Berbentuk U karena AFC yang menurun pada awalnya mengimbangi AFC, tetapi akhirnya biaya variabel mendominasi. Yang ketujuh ialah biaya marginal. Bentuk kurvanya berbentuk U karena pada awal biaya marginal menurun akibat efisiensi meningkat, tetapi kemudian meningkat karena hukum hasil yang semakin berkurang. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Ayah karena telah menjelaskan tentang kurva biaya produksi jangka panjang, jangka pendek. Selanjutnya akan dijelaskan, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Siraj. Terima kasih buat moderator yang telah memberikan waktu buat saya. Lanjut, saya akan mempresentasikan biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi jangka panjang adalah perhitungan biaya produksi yang mempertimbangkan bahwa semua faktor produksi dapat berubah. Dalam biaya produksi jangka panjang, tidak ada perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel karena semua biaya yang dikeluarkan merupakan biaya berubah atau variable cost. Dalam biaya produksi jangka panjang, komponen pentingnya adalah biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Produksi jangka panjang membutuhkan waktu yang panjang agar produk dapat dinikmati atau dimanfaatkan oleh konsumen. Contoh dari biaya produksi jangka panjang diantaranya budidaya ikan lele, pembangunan rumah, dan budidaya lobster. Sekian. Well, terima kasih atas dari Siraj telah menjelaskan tentang biaya produksi jangka panjang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Skala ekonomi adalah konsep yang menyatakan bahwa suatu bisnis memperoleh keuntungan dalam biaya produksi yang diproduksi seiring dengan peningkatan output produknya. Hal ini terjadi karena biaya produksi per item menurun secara keseluruhan dan dalam kaitannya dengan jumlah total produk yang dibuat. Sementara itu, berbicara mengenai faktor-faktor yang dapat menimbulkan skala ekonomi, diantaranya yaitu A. Pengurangan harga barang mentah dan kebutuhan produksi lainnya. B. Spesialis biaya produksi ataupun biaya tetap dalam proses produksi, misalnya biaya pembelian gedung, mesin maupun infrastruktur produksi. Satu lagi, skala tidak ekonomi adalah kondisi ketika biaya produksi rata-rata semakin tinggi seiring dengan peningkatan produksi.
Hal ini biasanya terjadi karena perusahaan sudah sangat besar sehingga sulit diatur dan dipimpin. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulannya yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa, mulai dari awal pengolahan hingga barang jadi. Biaya produksi mencakup semua hal yang berkaitan dengan proses manufaktur, baik langsung maupun tidak langsung. Biaya produksi memiliki peran penting juga dalam dunia ekonomi dan manajemen, karena menjadi dasar untuk menentukan harga jual produk. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut dong kameramen. Nah, ini. Jangan.